Aing mau. Kanan gini bunyi keresek kan. Di semak-semak gitu. Lalu gak ingat sholat sih. Iya. Nah pas gue gini-giniin tuh kagak ada. Gue ngerinya ular patok gue mati gitu. Ampuni saya. Halo guys, jadi ini podcast kita yang udah ke-6 ya. Cuman buat sekarang nih kita lagi ada format baru. Karena berhubung kemarin tuh kan kita habis Halloween ya. Bener. Yes. Vibes horror tuh kayaknya nggak pernah mati sih. Iya sih. Bener. Nih, Ya. Genza tuh lebih suka ini gak sih? Yang horor, mistis. Terus kalian ada ini gak cerita yang horor gitu? Cerita horor. Mm-mm. Gue baru kejadian kemarin. Apa tuh? Kan gue mancing di Situ Gintung. Uh-uh. Kalau orang-orang Tangerang pasti udah tahu tuh Situ Gintung tuh di mana. Situ Gintung itu ada di daerah Tangerang Selatan. Kalau dari Jakarta tuh lewat Lebak Bulus lah. Lebak Bulus. Nah tempatnya tuh udah terkenal lah sama orang-orang yang ada di pinggiran Jaksel, terus sama orang-orang Tangerang tuh tempat enak banget buat nyore, buat olahraga, mancing. Nah ceritanya kalau malam-malam tuh masih banyak yang suka mancing di sana. Nah, emang masih buka? masih di dulu 24 jam Oh, Kak. 24 jam. Ceritanya gue mancing nih habis maghrib. Padahal udah dapet ikan. Tapi masih mau mancing gue. Soalnya gue pengen nyari ikan gabus. Gue belum dapet gabus tuh. Kalau gabus kan di castingnya. Nah dia tuh habitatnya ada di bambu-bambu. Semak-semak. Oh. Jadi tuh ada pohon bambu nih begini nih. Menjulang ke atas terus ke bawah nih. Di pikiran gue. Wah ini pasti sarang gabus nih bawahnya. Gue masuklah ke situ. Jadi tuh Nyelam ke situ. wow nyelam. Diving gue di danau gini. Oh, nyelam. Gue di situ masuk kan. Posisi kan atasku bambu ya. Badan gatel-gatel banyak nyamuk kan. Gue kayak setengah tuh fokus tuh. Tiba-tiba bunyi keresek kan. Sama bunyi kodok kan banyak ya. Baru ke center udah gitu. Kanan gini bunyi keresek kan. Di semak-semak gitu. Kalau sebenarnya setan-setan gue gak terlalu percaya. Gue ngerinya ular patok gue mati gitu. Kan bunyi kodok kenceng banget ya. Itu makin hasrat tuh gue dapet gabus. Ini suara kodok lama-lama kayak makin gede. Nah terus kan belakang hutan bambu ya. Jadi nih gue posisi di sini nih di dataran rendah sini. Tiba-tiba tuh kayak ada yang dorong pundak bang. Pundak gue kayak ketusuk apa ya? Kayak ketusuk bambu gitu. Kayak nget. Habis itu gue gini-gini kan. Gini-gini. Tawon kali. Hah? Tawon kali. Wow. Tawon segini. Wow. Habis itu yang dorong dari belakang nih awalnya cuma teret gini doang. Kalau teret kayak nusuk. Nah pas gue gini-giniin tuh kagak ada. Lu di sana sendirian gak sih? Sendirian bang. Dari berapa tuh? siang. Jam berapa tuh? Dari jam 2. Nah yang ini, yang kejadiannya jam berapa? Oh kejadian ini habis maghrib. Habis maghrib. Lu belum sholat kali. Nah lu sholat dulu harusnya. Lalu gak ingat sholat sih. Iya. Ini nggak Doa dulu nggak? Lu sadar gak? Nah lu jarak dari bambu ke tempat lu berapa meter? 1 meter tuh. Padahal kan lumayan kan space-nya. Emang Jadi kenapa? soalnya itu modelan bambunya gini kak. Ini bambu nih. Dia ngebengkok begini loh. Oh. Jadi nutupin air bagian sini. Nah sini nih tanah rata nih. Nah yang bagian orang jalan tuh itu ada di atas. Jadi posisi gue turun ke bawah ke pinggiran danau. Lewat ini. Nah depan bambu sini nih. Jadi begini. Lu sadar gak kalau bambu itu sebenarnya kata orang tuh tempat tinggal makhluk yang goib. Jujur tahu sih gue bang. Karena dulu banget ya. Jadi gue sempat nge-LDK-in pas SMA ya. Nge-LDK-in anak-anak bocah kan. Nah, anak-anak bocah ini tuh kayak ya selengean lah, banyak tingkah gitu kan. Lu nantangin gitu kan. Ini Cuman cerita lu. iya, nyamuk ke bambu tadi kan. Nah itu karena nantangin itu endingnya tuh anak bocah langsung ini aing mau sumpah kesurupan. Nah tuh lagi nih kena lagi kalau dia nggak kesurupan. Terus dia langsung ampuni saya lu kenapa gitu kan. Gak taunya dia ngelihat sosok tinggi gede 2 meter lebih dan itu posisinya itu tuh makhluk belakang gue ngebelakangin si pohon pisang ini kan. Kalimantan bukannya horor ya? Mistis? Enggak, itu gue nge-LDK-in itu di Tangerang malahan. Oh. Cuman emang Tangerang itu kayak di komplek rumah jadul zaman dulu banget itu.
balik lagi Situ Gintung ya. Oke. Situ Gintung itu bagi warga Tangerang tuh ada nian apa namanya tragedi kelam di Situ Gintung. Gue lupa tahun 2008 apa tahun 2009 gitu. Nah di Situ Gintung itu jadi kan dia modelannya danau. Nah danaunya itu nampung air kayak tanggul gitu. Jadi itu bendungan. Nah tahun 2009 atau 2008 itu jebol. Tempat kita berdiri ada rumah tadinya 4 di atas ini. Belum termasuk kontrakan yang di bawah. Di tengah-tengah ada 2 rumah dan tempat tanggul yang jebol. Katanya di Situ Gintung tuh terkenal angker karena tuh. Tapi ya buat para angler hati-hati aja kalau malam. Tapi lu tahu kan ikan tuh tertarik sama cahaya kan. Pakai ini nggak sih lampu? Oh enggak bang. Salahnya lu nggak pakai lampu bro. Ada nggak sih bang lampu recommended dari dulu gitu buat gue mancing? Nih ya, dari Godok ada tuh. Dari Godok? Iya, Cherry-Maer namanya. Oh. Itu tuh lampu portable. Iya. Ya. Itu bisa lu cas dan terangnya tuh wah gila terang banget bro. Bentuknya semana bang? Kotak kayak gini nih. Wih, simpel Itu banget mantap. ya. Iya simpel banget. Berapa lama kalau nggak dicolok? Kayak berjam-jam deh, lumayan lama deh. Wih. Possible. Jadi kalau lu mancing nih pakai itu, kayak cocok banget deh. Wah cocok sih cocok. Portable, easy to use, pakai aja. Enak tuh berarti buat mancing di Iya. laut. Tinggal nembak ke ke tempat spot ikan, dar gitu kan. Kena lu, gua tangkap lu. Bener banget, bener baru sih itu. Tapi kalau mancing itu biasanya pakai ini kan, yang di kepala gitu loh. Oh headlamp. Ya headlamp kan. Oke, kalau terang deh sama Cherry-Maer. Iya sih. Iya. Jujur. BTW kita sekarang tuh lagi podcast nih. Video podcast itu kita pakai namanya Rodecaster Video nih. Betul Jadi banget. Rodecaster Video ini bisa multicam nih. Nah, contohin deh multicamnya gimana. Nah, ini multicam misal ini scene pertama. Ini kita pakai kamera 1. Dan yang kedua, ini kita pakai kamera 2 dan kamera 3. Nah, sebenarnya sih ini lumayan worth it banget sih dibeli ya. Bener. Karena buat inputnya pun banyak. Jujur banyak. Terus juga customization-nya juga oke. Ya, lu nggak perlu pakai perangkat tambah sebenarnya ya, tinggal pakai ini aja, langsung connect ke wifi, udah streaming aja. Apalagi kalau misalnya nih, zaman sekarang kan mancing itu kayak jadi hobi banget ya. Ya nggak sih? Bener. Apalagi anak muda kan. Kalau gue tuh zaman dulu banget itu tahun berapa ya? 2000-an kayaknya deh. Udah lama banget. Itu masih banget tuh dulu tuh. Karena kan anak zaman gue dulu kan, emang gue tua ya. Iya, baru mau Gue tua banget ya. Cuman zaman dulu tuh orang ya nggak larinya ke gadget. Mohon maaf ya, zaman dulu nggak ada Android, nggak ada iPhone gitu kan. Iya, bener. Kita mainnya. Ikan masih pakai tombak kan bang? Wow. Mohon maaf ya. Saya mancing gitu kan, nyari bambu dulu dekat sungai, ya kan, nyari bambu, saya Di foto-foto, laut dulu. iya di laut dulu, baru nyang gitu, Bang. sumpah. Tapi Asik. asik. Apalagi dulu banyak spot-spot kayak liaran, kayak rawa-rawa, sungai-sungai juga masih bersih kan. Masih bersih. Oh iya BTW, waktu lu dulu itu berarti di Kalimantan ya bang? Iya, dulu gua besar di Kalimantan sih. Oh Besar di bang, Kalimantan. gue denger katanya Kalimantan tuh banyak banget hal mistis. Apalagi abis tragedi Sampit. Itu katanya banyak tragedi mistis di Kalimantan. Emang itu bener bang? Kalau mistis tuh kayak udah hal biasa sih di sana. Udah hal biasa ya? Nah, BTW nih gue ada cerita nih. Apa? Jadi masalah gue sih. Jadi pas kita lagi sebelum di sini nih. Jadi gue syuting itu di atas AT4 gitu kan. Nah sama dia nih, sama dia. Muka kita. Nah dia talentnya gitu.